Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepeda motor milik korban begal di Cilengsi, Kabupaten Bogor dikembalikan. Sepeda motor ditemukan polisi di wilayah Bekasi. Ibtu Rudiana hilang bak ditelan bumi setelah kasus pembunuhan anaknya kembali mencuat. Sebagai bentuk rasa syukur, warga pesisir Pangandaran menggelar tradisi hajat laut. Keberadaan orang tua almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hilang bak ditelan bumi setelah kasus pembunuhan putranya dan Vina kembali meledak. Perwira aktif itu bahkan makin sulit dijumpai setelah Peggy Setiawan dibebaskan. Lalu bagaimana hasil penelusuran tim liputan kami? Berikut liputannya. Vina mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana bak menghilang di telan bumi. Meski dinanti banyak orang, Ibtu Rudiana hingga kini belum muncul dan memberikan keterangannya. Saat ini saya berada di Polsek Kapetakan akan mencoba menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana yang bertugas aktif sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kapetakan ini. Minggu siang, tim liputan menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana di Mapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana ditugaskan sebagai Kapolsek Kapetakan selama beberapa waktu terakhir. Tim menjumpai sejumlah polisi di bagian sentra pelayanan terpadu Mapolsek. Namun Ibtu Rudiana tidak berada di tempat. Anak buahnya enggan menginformasikan keberadaan ayah almarhum Eki itu. Namun mereka menuturkan Ibtu Rudiana masih aktif bertugas sebagai Kapolsek, namun lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor. Ibtu Rudiana masih sering menemui masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan. Tapi statusnya masih aktif kan itu Bang ya? Masih Kapolsek kita. Masih Kapolsek. Ambil apel. Tapi untuk kesehariannya memang jarang di Polsek ya? Ada. Maksudnya barangkali binmas ke masyarakat atau bagaimana? Ya kadang-kadang. Masih aktif ya? Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana sempat sekali tampil memberikan keterangan melalui akun media sosialnya. Namun sejak itu, apalagi sejak Peggy Setiawan dibebaskan, Ibtu Rudiana tak pernah lagi muncul ke publik untuk memberikan keterangan terbaru terkait kematian putranya Eki. Terakhir, Ibtu Rudiana muncul di arena bulu tangkis dalam acara HUT Bayangkara Kepolisian Resor Cirebon Kota. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Sejak terbebas dari tuduhan pelaku pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan mendapatkan berbagai kejutan dari warga pendukungnya. Mulai dari hadiah sepeda motor hingga dibuatkan nasi tumpeng sebagai rasa syukur dari warga. Raut wajah bahagia dan haru terpancar dari wajah Peggy Setiawan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sangat senang karena mendapat hadiah sepeda motor dari warga. Dengan penuh senyum, sepeda motor yang serupa dengan miliknya yang disita polisi pada tahun 2016 lalu langsung dikendarainya. Sepeda motor ini rencananya akan digunakan Peggy untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah. Nah, sekarang hadiah yang diberikan untuk Peggy merupakan nazar dari warga. Pemberian ini merupakan apresiasi untuk Peggy atas apa yang dialaminya. Hati kakak saya tersentuh atas perilaku korban kepada Peggy. Ya bisa disebut alhamdulillah gitu bisa bebas sampai sekarang. Sampai bisa si teteh beli ini motor buat Peggy. Jadi nazar hati kakak saya gitu. Selain Peggy, pemberi hadiah juga memberikan sepeda motor yang sama untuk Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina yang telah bebas. Bebasnya Peggy dari jeratan hukum juga membuat rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon terus didatangi warga. Mereka memberi dukungan sekaligus membuat syukuran pengajian atas bebasnya Peggy. Warga asal Indramayu sampai-sampai membuat nasi tumpeng karena bersyukur Peggy bisa bebas dari penjara. Dukungan itu karena mereka yakin Peggy Setiawan bukan pelaku utama kasus pembunuhan Vina dan Eki. Awal
awalnya tadinya punya nazar gitu kalau Peggy keluar dari penjara, nazar kita sekeluarga tuh mau bawa tumpeng ke sini gitu. Ibu-ibu ini. Apa sih ini? Ya, kelompok ibu-ibu rumah tangga. Dari mana? Dari Indramayu Karangampel, Duku Tengah. Setelah Peggy bebas, selama 1 pekan rumahnya kerap didatangi warga yang mendukungnya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kita beralih ke informasi lain. Pada awal tahun Hijriah, masyarakat pesisir Kabupaten Pangandaran menggelar tradisi hajat laut. Prosesi itu biasanya dilakukan di sepanjang 91 km pantai. Hajat laut sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan dari hasil laut. Para nelayan, tokoh adat, komunitas, dan sejumlah organisasi berbondong-bondong mengikuti tradisi hajat laut di pantai Kabupaten Pangandaran. Ada beberapa rangkaian dalam hajat laut, diantaranya upacara hajat laut, arak-arakan dongdang, larung sesajen ke tengah laut, nasi tumpeng, serta makanan lainnya. Tradisi hajat laut dibuka dengan tari-tarian. Setelah itu warga pesisir melakukan upacara adat. Masyarakat mengarak dongdang untuk dilarung ke tengah laut bersama dengan sesajen dan makanan. Para nelayan mencari berkah dengan cara mengambil air di sekitar dongdang untuk disiramkan ke perahu mereka. Makanan dan nasi tumpeng dibagikan kepada para nelayan dan warga setelah dilarung di laut. Tradisi hajat laut merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan dari hasil laut. Jadi maknanya kegiatan ini sebetulnya hajat laut itu merupakan wujud syukur masyarakat. Namun mungkin karena orang tua dulu dengan iklimnya dan atmosfer itu di laut, mereka membuat sebuah wujud syukurnya itu berupa hajat laut gitu. Dengan prosesinya yang seperti tadi dilakukan. Membuat sebuah dongdang dan itu dilakukan larung. Itu sebetulnya hanya simbol-simbol saja. Jadi saya berharap ini menjadi sebuah pagelaran massal yang sudah rutin gitu. Tapi kita tidak melepaskan apa yang menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang gitu. Diharapkan tradisi hajat laut peninggalan leluhur dapat terus dilestarikan dan dijaga oleh generasi selanjutnya. Setelah melewati serangkaian acara, tradisi hajat laut ditutup dengan makan bersama. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.